Saudara, jelang waktu berbuka puasa, pedagang makanan di kawasan Jalan Abdullah Lubis, Medan ramai didatangi warga. Kue tradisional jadi makanan favorit yang diburu warga. Kawasan Jalan Abdullah Lubis, saudara, jadi spot favorit warga untuk berburu takjil karena beragam menu yang lengkap. Warga mulai ramai berdatangan sekitar 2 jam sebelum waktu berbuka tiba. Mulai dari makanan yang manis-manis seperti kue tradisional, ada juga aneka bubur sampai makanan yang gurih asin tersedia di sini. Nah, yang ini di Jakarta, di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat juga jadi salah satu pilihan warga mencari takjil untuk berbuka puasa. Sore ini saja warga sudah mulai berburu aneka takjil di Jalan Panjang seperti gorengan, terus juga ada makanan Jepang, ada sushi, nggak tahu nih ada takoyaki nggak nih? Oh, ini sushi. Hingga ada aneka minuman yang segar-segar. Nah, di sini warga bisa berburu aneka takjil dengan harga terjangkau. Kita intip dulu nih rekomendasi takjil di Medan, Sumatera Utara lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba bersama Dedi Ginting saat ini di Kota Medan. Coba ceritakan lebih banyak soal menu takjil yang paling banyak diburu oleh warga Medan, Emir. Ya, Tifal dan juga saudara, jika kita berbicara soal menu pilihan untuk menu berbuka puasa, tadinya kami melihat pedagang kue tradisional di Jalan Abdullah Lubis, Medan diburu warga, dan memang kue tradisional ini masih menjadi primadona bagi warga Kota Medan untuk dijadikan sebagai menu ataupun kudapan saat berbuka puasa. Dan memang seperti tempat saya mengabarkan saat ini, tempatnya di Jalan Abdullah Lubis, tepatnya di depan Masjid Al-Jihad Kota Medan. Di lokasi ini banyak sekali pedagang yang menjajakan aneka ragam menu untuk berbuka puasa. Salah satunya seperti saya sebutkan tadi adalah kue tradisional. Dan memang saya lihat tadi banyak warga yang membeli kudapan kue tradisional seperti kue klepon, nagasari, dadar gulung, dan juga serabi beserta kue-kue tradisional lainnya. Dan memang selain jajanan kue tradisional di lokasi ini memang banyak sekali pedagang-pedagang makanan lainnya seperti makanan berat misalnya. Ada juga saya lihat tadi ada jual mie pecel, ada yang jual lontong sayur seperti itu, atau makanan-makanan kekinian lainnya. Dan jika Anda ingin mencari yang segar-segar, di lokasi ini juga banyak yang menjual minuman-minuman seperti sop buah ataupun minuman-minuman kekinian lainnya. Dan memang Tifo dan juga saudara, lokasi Jalan Abdullah Lubis Kota Medan ini menjadi spot bagi warga Kota Medan untuk berburu kudapan saat berbuka puasa. Karena memang setiap tahunnya rutin sekali di lokasi ini banyak pedagang-pedagang yang menjual kudapan-kudapan untuk berbuka puasa, Tifal. Oke, Emir Syahpurba dan Dedi Ginting melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Itu baru satu daerah, Audrey. Dan nanti juga kita akan lihat ini ada di mana lagi? Di Bandung ya? Ada di Bandung, Jawa Barat nih. Warga berburu takjil di kawasan Masjid Pusdai, Bandung untuk berbuka puasa. Berbagai menu takjil seperti kolak, candil, aneka kue basah, es buah. Ada juga bubur sumsum hingga aneka gorengan ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Ramainya para pengunjung yang datang tentunya menjadi berkah tersendiri ya bagi para pedagang selama bulan Ramadan. Jelang berbuka puasa, kita akan pantau sore hari ini menu berbuka puasa apa sih yang menjadi favorit warga di Kota Bandung. Kita akan sapa, sudah ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di Bandung. Mita, kalau sore ini enaknya nyemil-nyemil apa nih jelang nanti berbuka puasa sudah disiapin? Apa, Mita? Ya, Audrey, sebenarnya dari pertanyaan Anda, saya juga bingung. Kira-kira untuk berbuka puasa ini baiknya ini nyemil-nyemil apa? Karena untuk di Pusdai sendiri ini banyak sekali makanan. Dari mulai gorengan yang selalu penuh, lalu ada kolak, dan juga ini di samping saya ada sempol ayam yang lumayan cukup banyak diminati oleh masyarakat. Ini banyak sekali yang mengantre untuk menunggu sempol. Jadi untuk saya juga masih bingung, kira-kira untuk berbuka puasa nanti ini akan berbuka puasa dengan apa? Dan
menjelang buka puasa sendiri memang semakin mendekati buka puasa untuk kawasan Pusdai sendiri memang selalu ramai dan semakin banyak masyarakat yang datang ke sini untuk mendapatkan takjil yang manis-manis seperti itu. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di Pusdai ya. Halo Teh, selamat petang. Dengan siapa Teh? Teh Intan. Teh Intan. Teh Intan, ini kan kalau dilihat ada jualan minuman dan juga salad gitu ya Teh ya. Kalau Teteh sendiri, ini jualan takjil ini apakah memang setiap bulan puasa selalu jualan di sini atau tidak? Setiap bulan puasa, setiap bulan puasa aja jualannya di sini. Tapi kalau aktivitas sehari-hari ini memang jualan minuman dan salad juga Teh? Enggak, di rumah. Jadi ini Teteh termasuk Bulan puasa aja. khusus bulan puasa aja. Jadi Teteh termasuk salah satu pedagang dadakan ya? Ya, tiap tahun tapi sih udah lumayan lama. Nah, antusiasnya sendiri dari masyarakat seperti apa nih? Meskipun baru 2 hari, kemarin sama sekarang. Alhamdulillah hari ini rame, walau kemarin hujan. Kemarin hujan, diguyur hujan terus, sekarang alhamdulillah rame. Sekarang alhamdulillah lebih ramai ya karena cerah juga. Oke, ini jualan sampai kapan Teh? Maksimal sampai hari terakhir puasa? Sampai terakhir, sampai tarawih, sampai takbir. Malam takbir. Jadi nggak akan mudik dulu ya sampai? Mudik sampai beres puasa. Baik, jadi Teh Intan ini mau manfaatkan momen di bulan Ramadan untuk mencari cuan. Baik, terima kasih Teh Intan. Nah itu tadi Audrey, ini jadi keberkahan bukan hanya bagi masyarakat yang mencari makanan untuk berbuka saja, tapi juga untuk pedagang yang ada di sini. Karena memang untuk kawasan Pusdai sendiri ini adalah kawasan yang memang menjadi tempat takjil dadakan di bulan puasa saja, hanya untuk 1 bulan saja di kawasan Pusdai, Kota Bandung. Audrey. Oke, Mita singkat aja. Kalau tadi kan udah ada sempol ayam ya yang diburu warga untuk makanan yang gurih-gurih. Tapi kalau yang manis-manis di sana apa menjadi makanan favorit atau minuman favorit nih? Nah kalau misalnya minuman favorit ini sebenarnya yang manis-manis adalah salah satunya adalah sop buah seperti ini Audrey. Jadi kalau misalnya kita sudah menahan haus dari subuh gitu ya 12 jam lebih, ini memang paling cocok adalah sop buah. Karena memang selain manis terus ada es-esnya, ini kayak seakan dahaga kita dipuaskan gitu ya. Udah menahan haus dan menahan lapar, ini udah manisnya dapet, terus segernya dapet. Dan Audrey, saya mau kasih lihat nih, ini ada kerupuk banjur kalau orang Sunda bilang. Jadi kalau khas di Bandung dan Jawa Barat ini adalah ada kerupuk kuning. Kerupuk kuning ini nanti akan disiram dengan bumbu seperti itu. Sebenarnya ini adalah kerupuk kuning biasa. Tapi kalau misalnya semakin di bulan Ramadan di Bandung ini pamornya pasti naik nih Audrey. Jadi mungkin Audrey bisa ke Bandung untuk nyoba kerupuk banjur dari Bandung. Audrey. Oke, terima kasih Mita untuk laporannya. Tadi ada sempol ayam, ada juga minuman yang manis-manis, ada kerupuk kuning. Kalau kerupuk kuning sih kayaknya nggak perlu jauh-jauh ke Bandung ya, di Jakarta juga ada banyak. Terima kasih Mita laporannya dari Bandung, Jawa Barat. Kalau kamu milih yang mana nih sore hari ini? Aduh, kalau udah urusan takjil. Manis dulu apa gurih dulu? Kayak saya preferensi lebih yang gurih dulu. Oh, gurih dulu bukan manis dulu Manisnya ya? belakangan justru. Tapi tergantung mood sebetulnya, anaknya kan agak mudian ya. Tapi udah, kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah di 2 daerah, sekarang kita ke titik lainnya. Persisnya di Jember, Jawa Timur. Warga di sana menyulap jalan masuk perumahan jadi bazar Ramadan. Nah, bazar ini menyediakan beragam sajian takjil dan menu berbuka puasa. Nah, suasana berbeda itu dia terlihat di Jalan Utama Perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Jalan yang biasanya jadi akses warga menuju permukiman, saat ini disulap jadi bazar Ramadan dan ramai dikunjungi warga setiap sore hari jelang waktu berbuka. Kurang lebih 165 stand berjajar rapi sepanjang jalan 200 meter, menawarkan beragam makanan dan minuman menu takjil dan berbuka puasa, bahkan sampai menu santap sahur. Harga yang dijual relatif murah, antara Rp2.000 sampai Rp20.000 bergantung jenis makanannya. Selain memberi kemudahan warga untuk memenuhi kebutuhan menu berbuka dan santap sahur, bazar ini jadi peluang ekonomi buat warga sekitar di momentum bulan suci. Bazar di perumahan ini dibuka selama Ramadan dari pukul 2:30 sore hingga pukul 6:30 malam. Udah berapa lama ini jualan di sini, Bu? 13 tahun. Jual apa saja ini, Bu? Petula, takjil petula, sama stok, sama klepon biasa. Ini memang momentum Ramadan ya, Bu ya? Ya, setiap Ramadan.
Biasanya ada beberapa, tapi cuman di depan aja. Tapi kalau untuk Ramadan itu jadi rame gitu. Biasanya warga di sini kalau berjualan itu lewat online, tapi dengan adanya pasar ini kita bisa Milih gitu ya? bisa milih, bisa buka stand sendiri gitu. Balik lagi ke kota Bandung yang selalu punya rekomendasi makanan baru. Ada yang aja. Iya, daya tarik pengunjung. Benar. Salah satunya ini ada ayam kukus. Biasanya ada ayam goreng, ayam bakar, ini ayam kukus ya. Seperti apa sih ayam kukusnya, kita lihat ya. Sekilas ayam ini memang mirip seperti ayam goreng bumbu kuning. Namun sebenarnya ini adalah menu baru yang bisa Anda cicipi jika berkunjung ke kota Bandung, Jawa Barat. Namanya ayam kukus bumbu rempah. Sesuai namanya, ayam ini bukan digoreng, melainkan dikukus. Dan karena dikukus dengan bumbu kaya rempah, sehingga aromanya pun meresap hingga ke dalam daging. Sebagai pilihan, pengunjung bisa memilih jenis ayam kukus yang diinginkan, seperti ayam kukus kampung atau ayam kukus pejantan. Untuk urusan rasa, tentu tak lengkap jika makan ayam tanpa sambal. Sambal terasi, sambal kecap, dan sambal orek. Ketiga sambal menjadi pendamping utama ayam kukus yang gurih disesuaikan dengan selera konsumen. Lalapan jukut goreng, kangkung goreng, serta pilihan tahu kukus bisa menjadi pelengkap yang spesial. Menu ini muncul karena sang pemilik ingin mencoba hal baru dalam menyajikan ayam. Kita di sini ngide aja gitu, buka ayam kukus, dan orang lain juga kan belum tahu ya kayak rasanya gimana sih ayam kukus itu. Kalau ayamnya dikukus rasanya kayak gimana, dagingnya lembut apa enggak. Jadi kita ngide aja buka usaha ayam kukus. Untuk harga, satu porsi ayam kukus dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp33.000. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia Cooking is Fun, gimana kabarnya hari ini? Semoga puasanya lancar dan sehat selalu ya. Amin. Nah, hari ini kita ajak kalian ke daerah